Bahkan ketika kita melihat di debat KPU sendiri, tidak ada lagi sekarang berdoa, Pak. Mengheningkan cipta sekarang, Pak. Iyalah. Diganti sekarang. Karena takut yang hadir sekalian mengatakan kalimat amin. Coba kalau kita lihat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Beliau begitu luar biasa fasihnya berbahasa Arab. Dan beliau ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta mendapatkan langsung doa daripada Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafiz. Nah ini, artinya kan beliau melihat sosok ini adalah sosok yang bagus, sosok yang baik. Coba kita lihat sosok Bapak Haji Anies Baswedan ketika di dalam debat, beliau dimarahi. Yalah, segala macam kita lihat beliau cuma senyum, ketawa, tidak pernah membalas cacian makian. Tidak pernah. Beliau hanya senyum, ketawa saja. Yalah. Kita tanya orang-orang yang di sekitar beliau, bagaimana kebaikan, ketulusan hatinya seorang Bapak Haji Anies Baswedan. Pak Haji Martinus mengajak ulun bersama-sama pian-pian semuanya dengan satu tujuan, satu harapan. Tidak ada jalan lain selain daripada kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita hanya lewat doa mengetuk pintu langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seburuk-buruknya manusia, securang-curangnya manusia, tetapi ketika Allah sudah berkehendak, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah sudah berkehendak, siapapun manusia tidak ada yang bisa menghalanginya. Oleh sebab itu kita melihat negara kita Indonesia begitu sekarang ini sangat krisis. Begitu takutnya mereka melihat ada sosok pemimpin yang jujur, adil dan amanah. Bahkan ketika kita melihat di debat KPU sendiri, tidak ada lagi sekarang berdoa, Pak. Mengheningkan cipta sekarang, Pak. Iyalah. Diganti sekarang karena takut yang hadir sekalian mengatakan kalimat amin. Padahal dari mulai bahari juga kalau kita berdoa amin, sembahyang amin, tidak ada kaitannya dengan masalah politik, tidak ada. Tapi kenapa mereka takutnya? Ketakutan itulah yang menyebabkan mudah-mudahan akan Allah kalahkan mereka nantinya. Dan di antara kita mencari sosok pemimpin, kita harus betul-betul mengetahui sifat dan jejak rekam orang yang akan kita pilih. Yang pertama, karena kalau kita salah pilihan, itu akan menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun yang akan datang. Satu suara yang kita berikan itu begitu berharga, begitu nilainya besar untuk bangsa kita Indonesia ini. Pertama, kriteria di dalam memilih pemimpin itu adalah orangnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu kita lihat semuanya ada di dalam sosok Bapak Haji Anies Baswedan. Beliau bisa menjadi imam, dan ketika mudanya kita melihat beliau pernah menjadi khotib, fasih di dalam melafazkan bacaan Al-Quran dan fasih di dalam berbahasa Arab. Jadi pertama, sosok kita mencari pemimpin di dalam agama Islam adalah taatnya kepada Allah dan taatnya kepada Rasul. Ini dasar pertamanya. Ketika seseorang itu sudah bisa menjadi imam, maka di luar itu pun mereka akan bisa memimpin. Sosok itu ada pada Pak. Coba kita lihat sekarang. Ketika berurusan dengan negara Arab Saudi, karena jamaah haji Indonesia terbanyak itu adalah dari Indonesia. Termasuk nomor 2 apa nomor 3 seluruh dunia. Coba pian bayangkan kalau pemimpinnya tidak bisa berbahasa Arab, kan translate itu kita sarik tapi salah diterjemahkan itu kan berbeda. Arab itu ketawa aja, Pak. Kalau orang ini sarik tapi pakai bahasa Indonesia, Arab tuh ketawanya kada paham. Tapi kalau orang itu dengan bahasa Arab fasih, dia marah kepada orang Arab, yalah maka orang Arab itu segan karena orang ini paham dengan bahasanya. Tapi ketika orang Indonesia marah dengan bahasa Indonesianya, orang Arab sendiri dia ketawa-ketawa aja karena salah diterjemahkan dulu, yalah, ditranslate dulu. Coba kalau kita lihat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, beliau begitu luar biasa fasihnya berbahasa Arab. Dan beliau ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta mendapatkan langsung doa daripada Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafiz. Nah ini artinya kan beliau melihat sosok ini adalah sosok yang bagus, sosok yang baik. Nah jadi pertama, sosok memilih kriteria pemimpin itu adalah orangnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, sosok kita memilih pemimpin itu di dalam agama adalah
hablum minan nas, baik hubungannya kepada manusia. Belum tentu orang yang ini setiap hari di masjid, puasanya Senin Kamis tidak ketinggalan, tapi hubungan sama tetangganya kurang baik, hubungan sama saudaranya kurang baik. Pernah satu cerita diceritakan bahwasanya dulu ada orang Mesir datang kepada Khalifah Sayyidina Umar ibnul Khattab. Beliau ingin minta Sayyidina Umar mengangkat satu pemimpin yang dianggap bisa memimpin di Mesir tersebut. Lalu Sayyidina Umar berkata, kenapa kamu memilih orang itu diangkat untuk menjadi pemimpin? Karena orang itu tidak hadir di masjid, sholat 5 waktunya di masjid, dan orang itu selalu berpuasa, orang itu selalu tidak pernah ketinggalan di masjid. Apa kata Sayyidina Umar ibnul Khattab kepada orang tersebut, utusan? Apakah kamu pernah bermuamalah, berurusan jual beli dengannya? Apakah kamu pernah berurusan hutang piutang dengannya? Apakah kamu melihat bagaimana interaksi dengan sesama manusia? Tidak pernah. Tidak bisa dijadikan patokan. Ketika orang itu hadir di masjid, itu hanya ialah sebagai teorinya saja. Prakteknya ketika keluar dari masjid, orang itu baik apa tidak? Ketika orang itu hadir di masjid, semua menunjukkan jati dirinya menjadi orang yang baik. Zahirnya baik, pakaiannya pakaian muslim. Ketika orang hadir di majelis taklim menunjukkan akan kepribadiannya, kebaikannya. Tapi begitu keluar dari masjid, keluar dari majelis taklim, disitulah praktek yang sebenarnya. Bagaimana hubungannya terhadap keluarganya, bagaimana hubungannya terhadap tetangganya, bagaimana hubungannya sesama warga, apakah orang itu bagus apa tidak. Coba kita lihat sosok Bapak Haji Anies Baswedan ketika di dalam debat beliau dimarahi, yalah segala macam, kita lihat beliau cuma senyum, ketawa, tidak pernah membalas cacian makian, tidak pernah. Beliau hanya senyum, ketawa saja. Yalah, kita tanya orang-orang yang di sekitar beliau, bagaimana kebaikan, ketulusan hatinya seorang Bapak Haji Anies Baswedan. Kita lihat, dan beliau pun keturunannya, ibunya adalah guru besar di Universitas di Yogyakarta. Nah ini kan keturunannya, bibit bobotnya itu jelas Pak. Iyalah, sekolahnya beliau S1, S2, S3-nya sampai di Amerika. Iyalah, ini kan satu luar biasa, pendidikan yang begitu luar biasa. Artinya ketika berbicara di kancah internasional, berbagai bahasa beliau itu menguasai, diantaranya 4 atau 5 bahasa. Ini luar biasa, pemimpin sosok seperti itu. Artinya ketika berbicara di parlemen PBB, berbicara dengan bahasa apa aja beliau tuh bisa, karena beliau S1, S2, S3-nya sekolahnya di Amerika. Ini kan sosok yang mana di dalam Rasulullah sendiri kan mengatakan kepada kita bahwasanya mencari sosok pemimpin itu yang pertama siddiq, benar perkataannya, perbuatannya. Kemudian amanah. Amanah ini nanti pertama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, tidak diberi kepercayaan. Kemudian patonah, pintar, daripada segala aspek pintar. Ketika berbicara di tengah forum, beliau tidak pakai teks lagi, Pak. Coba bayangkan, kan salang pakai teks itu kan salang data tuh kada akurat kadang-kadang lah. Diperdahkan macam-macam ya kah kita. Coba kalau berbicara beliau tuh kan pakai data. Iyalah, artinya bukan berbicara tuh hanya sekedar omongan biasa, tapi pakai data, ada datanya. Nah ini kan patonah beliau ditunjukkan di situ, kita bisa lihat sudah. Kalau orang yang cerdas pasti memilih orang yang cerdas. Jangan sampai kita memilih pemimpin itu karena hanya diberi uang. Ar-rashi wal murtasi finnar. Yang menyogok dan disogok dua-duanya akan masuk dalam neraka. Jadi jangan hanya kita diberi uang 100.000, 200.000, nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan hancur, rusak. Makanya sekarang kita ini sudah ada pilihan, 3 pilihan, dan 1 pilihan ini sudah ada kriterianya yang menurut kita itu sudah masuk. Dan Bapak Haji Martinus, beliau berani turun langsung menjadi ketua relawan Kalimantan Selatan. Artinya menghabiskan waktu beliau, tenaga beliau, harta beliau, semua yang ingin beliau tunjukkan adalah ingin perubahan untuk bangsa Indonesia. Kalau orang secara akal aja, kalau sudah tua kayak si Dini, buat apa lagi terjun ke politik? Yalah, menghabiskan waktu, biaya, tenaga, buat apa? Yalah.
untuk di bumi sudah, ya, usaha di bumi sudah, berbagai macam, ya kan, kegiatan-kegiatan kita, dan tinggal usaha langit, ya. Nah, kita meminta pada Allah mudah-mudahan dalam proses sekitar 60 hari ini Pak Anies dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan diberikan kemudahan untuk mencapai apa yang kita inginkan nantinya, menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Program ini mungkin satu-satunya yang kami tahu untuk relawan, ya, relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini yang pertama, ya, untuk pengajian ini. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi provinsi lain bisa mengikuti langkah-langkah kita ini. Karena kenapa? Kita tidak punya apa-apa secara material, kita sangat jauh daripada yang lain, ya, yang sebelah. Tapi kita punya kemauan, ya, punya semangat, kemauan, itu yang tidak ada nilainya. Jadi itu yang kita ini kan. Selanjutnya nanti di 3 hari sebelum pencoblosan itu non-stop tadarusannya. Jadi sampai habis 1 juz, balik lagi 1 juz, balik lagi sampai berapa juz. Nah itu sampai dengan subuhnya kita baru berhenti. Nah ini sosok yang beliau lihat ada di dalam Bapak Dr. Haji Anies Rashid Baswedan. Karena itu beliau berani turun. Nah kita, ialah selaku relawan, tidak bisa kita mengeluarkan dengan harta kita, kita bantu lewat tenaga kita. Karena semuanya kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Ketika kita memilih pemimpin, itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Apa sebabnya kalian memilih Dr. Haji Anies Rashid Baswedan? Satu, karena taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, karena hubungannya sesama manusia baik. Dan yang ketiga, karena beliau mempunyai sifat patonah, pintar. Dari segala aspek pendidikannya jelas. Kemudian yang kita lihat, kriteria di dalam memilih pemimpin yang ketiga adalah siapa partai pengusungnya. Walaupun orangnya baik, bermasyarakat baik, hubungan dengan Allah baik, tapi kita lihat siapa pengusungnya. Karena kalaunya pengusungnya itu adalah orang yang di lingkaran itu kita tidak kenal, kita tidak tahu, orang yang baik pun akan bisa terjerumus di dalam lingkungan itu. Karena akan menjadi, ialah petugas partai. Bukan tujuannya lagi untuk memimpin bangsa Indonesia yang berjumlah seluruhnya 280 juta ini. Jadi satu-satunya jalan kita ini tidak lain, marilah kita ajak keluarga kita, tetangga kita, semuanya bahu-membahu untuk memenangkan paslon nomor 1 Bapak Haji Anies Rashid Baswedan serta Bapak Haji Muhaimin Iskandar. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita doakan malam hari ini dan apa yang kita hajatkan semuanya dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini skanda nomor ialah Indonesia Forever. Ini ialah langsung kita. Kan sudah jelas Indonesia ini harus terbebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak ada. Kekeluargaan itu tidak ada. Iyalah. Kalau semuanya sekeluargaan mau jadi ini, jadi ini, jadi ini, rusak bangsa ini yang dijadikan ini, jadikan ini, begitu rakusnya. Apakah tidak puas? Iyalah. Tidak puaskah selama 2 periode menjabat? Ya, manusia itu sifatnya memang tidak akan pernah merasa puas, Pak. Sifat manusia itu pasti tidak akan pernah merasa puas. Tapi ketika seseorang itu diberikan iman oleh Allah Ta'ala, hidayah, petunjuk oleh Allah Ta'ala, merasa cukup apa dengan yang sudah ada, maka diberikanlah kepada ada orang yang lebih maju, lebih pintar, lebih berwawasan, lebih berpendidikan, diserahkanlah kepada itu. Karena gampang pian mengurus bangsa Indonesia 280 juta nih. Iyalah. Jadi jangan hanya kita tertipu dengan janji-janji manis saja, jangan tertipu. Kita sendiri pernah menghadiri istri dari Bapak Haji Anies Rashid Baswedan waktu acara di beliau. Kita melihat sama, Pak. Sidin itu, istri beliau itu sama, ketemunya waktu kuliah di Amerika. S1, S2, S3-nya di Amerika.
Jadi sama dua-duanya nih orang-orang yang pintar berpendidikan. Jadi Bapak Anies itu kuliah di mereka dan ketemunya waktu itu dia Amerika juga baik, Pak. Kita nih ke Amerika kan belum, ada yang sudah ke Amerika sinilah. Oh ini bapak sudah ke Amerika ya lah. Wow, bapak nih ke Amerika sudah. Nah, iyalah kalau kita nih hanya mendengar kabarnya aja. Menyusul gini kita. Jadi bagaimana kita mau menghapus KKN di Indonesia kalau pemimpinnya menjadikan keluarganya sendiri di dalam berbagi jabatan itu? Iyalah, coba pengen bayangkan seenaknya sendiri. Ketika keluarganya bercalon, otomatis yang lain wanilah maju kira-kira. Mah habisi duit bener iyalah. Kada wani maju lagi. Ya iyalah. Nah jadi kita Indonesia ini harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tidak ada lagi, sudah saatnya Wakanda nomor Indonesia forever. Ini slogan kita ini. Iyalah. Tahiyat kan satu, kalau mau lah tahiyat dua, mau satu nih. Ini menunjukkan Pak, kenapa jadi kita tahiyat seperti ini? Karena Nabi waktu tahiyat akhir tasahur seperti ini. Karena apa? Karena ini menunjukkan Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu satu. Berarti kalau tahiyat kayak ini mengatakan Tuhan itu dua. Ini tahiyat itu seperti ini mulai awal sudah, karena menunjukkan, makanya mata kita ketika tahiyat akhir yang dulu dari berdiri, ruku, sujud itu melihat ke tempat sujud. Tapi begitu tasyahud akhir itu mata kita berpindah, sunnahnya memandang ke sini. Asyhadu alla ilaha illallah. Mata kita ke sini melihat sampai akhir salam, melihat sini. Makanya bebuhannya bisa kada melihatnya lagi ke sini nih. Bisa ke sebelah sini ya melihat ya Kak. Ini satu kan? Saya pernah medahkan dua nih. Jelas satu kalau ini kembalinya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Lalu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah disambung sini pula, disambung. Karena setiap disebut nama Allah pasti di situ disebut nama Rasulullah. Tidak bisa dipisahkan antara dua itu. Nah kita ini kan sekarang sudah beberapa ulama yang mendukung paslon nomor 1. Ialah Ustadz Abdul Somad, ialah kemudian kita melihat juga Imam Besar Habib Rizik Syihab serta para habaib mendukung paslon nomor 1. Jadi tidak salahnya kita ialah berpegang kepada para habaib dan ulama yang menentukan ialah Indonesia di 5 tahun akan datang, supaya kita kada salah di hadapan Allah Ta'ala. Ketika mereka sudah menentukan pilihan, maka kita ikut kepada mereka agar jalan kita sama. Karena pilihan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Pengadilan di dunia bisa dibayar dengan uang, tapi pengadilan di akhirat tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Pengadilan di dunia ini ringan hukumannya, tapi pengadilan di akhirat itu lebih besar hukumannya. Mereka menganggap pengadilan di Indonesia bisa dibeli dengan uang, dengan kekeluargaan. Tapi pengadilan Allah Ta'ala di akhirat tidak bisa dibeli dengan apapun. Ini yang akan kita bawa di hadapan Allah Ta'ala. Kalau orang sudah imannya rendah, tidak diberi taufik dan hidayah dari Allah, tidak merasakan bagaimana pengadilan di akhirat, lebih pedih daripada di dunia. Wah, pian kada gampang. Iyalah, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ini kan kita tahun 2000, berarti sama kalau di akhir itu 2 hari ya. Bayangkan pian menunggu hisab itu luar biasa. Jangankan di akhirat, di kubur sendiri adalah yang tahu berapa tahun kita di dalam kubur. Menunggu dibangkit ini berapa tahun ada tahu? Mbah, Nabi Adam yang paling lawas sudah dikubur ribuan tahun, apakah sudah hari kiamat? Belum. Iyalah. Di alam kubur ini sendiri belum, di akhirat pengadilannya sudah ditanya mungkar nakir di akhirat, di dalam kubur ini. Oh berat Pak. Jangan kira kita mudah menerima jabatan. Apakah amanah apa tidak? Apakah adil apa tidak? Jangan hanya melihat hanya sekedar sebatas materinya saja, dunianya saja. Paling pemimpin itu dihormati orang, dimuliakan orang cuma 5 tahun dibukakan pintu mobilnya, ialah di sana ke sini ada ajudannya. Tapi setelah 5 tahun Bang Pak, buka mobil sendiri apa dibukakan lagi kira-kira?
Kemudian ada ajudan, apakah ada lagi, Pak? Tidak ada lagi. Sifatnya di dunia ini hanya sementara. Akhirat selama-lamanya. Ini yang kita kejar. Akhirat yang kita kejar. Tapi dunia itu tempat kita menanam, mengambil hasilnya di akhirat. Iyalah, makanya kita ini kada lawas-lawas, malah pian ini mulai maghrib tadi sudahlah. Ya, jadi parut benar mulai lapar aja menahan apa kami aja pulang macam-macam. Karena ulun ini rutinan Pak, kita ulun ini lah dari Ratu Elok Banjarbaru. Ulun rutinan setiap malam Jumat di situ ada baca burdah dan sholat hajat. Ya, alhamdulillah kami Pak warga komplek Cahaya Ratu Elok hampir seluruhnya mereka itu kan kebanyakan dosen, iyalah, hampir nomor satu Pak. Seluruhnya warga komplek Cahaya Ratu itu sudah menyatakan mereka kan itu banyak dosen kalau Pak. Ya. Artinya kalau orang cerdas, orang pintar pasti memilih paslon nomor 1 Pak. Makanya dikatakan orang yang memilih nomor 1 itu adalah orang yang elit dan orang yang cerdas. Iyalah. Nah, ya mudah-mudahan aja lah. Ini kelompok yang cerdas semua nih Pak. Iya jelas cerdas semua ini iyalah. Nah, orang cerdas memilih nomor 1. Iyalah. Amin. Nah mungkin kiranya ini yang dapat ulun sampaikan. Dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan malam hari ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat kita dikabulkan dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya hajat daripada ayahanda Bapak Haji Martinus beserta keluarga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, sehat, afiat, panjang umur, dan mudah-mudahan ialah niat beliau untuk kebaikan dibalas pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadina wal hadratin Nabil Mustafa sallallahu al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك يا الله كثير حاجاتنا إليك يا رحمن كثير حاجاتنا إليك يا رحيم كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا وأنت رجاؤنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين فانصرنا يا الله على القوم الفاسقين فانصرنا يا رحمن على القوم الفاسقين فانصرنا يا رحيم على القوم الفاسقين والمنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله تقضي حاجاتنا يا رحمن تقضي حاجاتنا يا رحيم والمسلمين قريب بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, ulun banyak minta ampun, minta ridho, minta maaf, minta halal kalau tidak salah dalam perkataan dan perbuatan. Ulun akhiri bila taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.